Cristiano Ronaldo. Erling Haaland. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan Timnas Indonesia pada 1 Januari 2020 lalu, Sinteyong bisa dibilang cukup berhasil dalam mengangkat level sepak bola Indonesia. Hal itu sendiri tak terlepas dari beberapa gebrakan yang ia lakukan, meski awalnya diragukan karena terlalu berani. Namun hasil yang diraih saat ini bisa menggambarkan bagaimana proses dan progres tim Garuda di bawah Sinteyong. Dan untuk itu kami coba merangkum 8 keputusan berani yang dilakukan Sinteyong untuk Timnas Indonesia. Menepikan nama besar. Jika sebelumnya Timnas Indonesia diisi oleh para pemain yang mayoritas punya nama besar di sepak bola Indonesia, namun itu semua tak berlaku sejak Sinteyong menjadi pelatih, di mana ia dengan berani banyak memanggil pemain-pemain yang notabene tak punya nama besar. Salah satu pemain dengan reputasi besar yang tak dipanggil sebut saja Evan Dimas, Hansa Muyama Pranata, Andri Tani, dan pemain yang musim lalu menjadi top skor Liga 1, Spaso Cevic. Percaya pemain muda. Pada gelaran AFF 2020, Sinteyong secara luar biasa memasukkan 80% pemain muda ke dalam timnas senior alias memangkas satu generasi. Jelas hal itu awalnya mendapat tentangan dari berbagai pihak, akan tetapi Sinteyong tetap teguh pada pendiriannya. Dan terbukti Indonesia yang ketika itu diisi nama-nama pemain muda macam Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Alfeandra Dewangga, Rahmat Irianto, Ramai Rumakik, hingga duo Egy Maulana dan Witan Sulaiman berhasil masuk ke dalam partai final, kendati pada akhirnya gagal juara. Namun semua itu terbayar lunas dengan lolosnya Indonesia ke Piala Asia 2023, kendati satu grup dengan tim kuat macam Kuwait dan Yordania. Sangat sedikit percaya diri sekali dia. Tendangan langsung, penalti, Jabra! Tak, Elkan Bagot! Setelah heading tadi berhasil diselamatkan, kali ini seorang Elkan Bagot mencetak gol. Menjadi pelatih di level junior hingga senior. Seperti yang kita tahu, bila Sinteyong punya tugas berat karena harus menghandle timnas mulai dari U19 hingga senior. Meski begitu, ia mengaku tak keberatan dan merasa tertantang untuk bisa menanamkan filosofinya sejak usia dini. Dan meski awalnya cukup keteteran, namun perlahan semua itu terbukti dengan lolosnya timnas U20 ke Piala Asia 2023 dan timnas senior yang juga dibawanya lolos ke Piala Asia 2023. Memilih pemain naturalisasi berkualitas. Soal urusan naturalisasi, Sinteyong bisa dibilang punya standar tinggi untuk itu. Tentu saja ia tak mau main asal naturalisasi pemain yang gak jelas atau hanya sekedar bermain di Liga Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta kepada PSSI untuk segera merampungkan proses naturalisasi pemain-pemain keturunan yang dianggapnya punya level di atas rata-rata, seperti Shani Patinama, Sandy Walsh, hingga Jordi Amat.
bermain sepak bola modern. Bersama Sinteyong, permainan timnas Indonesia pun semakin berkembang. Kini timnas Indonesia pun bisa terbiasa main dengan pressing tinggi demi merebut bola secepatnya di daerah lawan, sehingga bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Pressing tinggi ini dipadukan dengan kombinasi umpan pendek dan panjang yang terstruktur alias nggak ngasal kayak zaman dulu yang bolanya kemana, orangnya kemana. Coba berikan, terupas yang sangat baik. Ini dia Marco, berikan pada Dimas. Dimas. Lalu Witan Sulaiman. Masih Witan Sulaiman kali ini. Berikan saya pada Egy Maulana Fikri. Masih Egy. Masih Marco. Tingkatkan disiplin pemain timnas Indonesia. Sinteyong dikenal sebagai juru taktik yang tegas kepada anak asuhnya. Jelas itu dilakukan demi membuat para pemain menjadi pribadi yang lebih baik saat di dalam atau di luar lapangan. Ambil contoh Sinteyong yang ingin para pemain timnas Indonesia menjaga pola makan dan makanan yang mereka konsumsi agar selalu sesuai standar atlet, bukan yang penting halal. Tujuannya jelas, yaitu demi menjaga kebugaran pemain. Tanamkan mental pemenang dalam diri pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang punya talenta-talenta berkualitas. Akan tetapi kualitas itu tidak akan terlihat dalam pertandingan jika mental pemain tidak kuat, dan itu sudah terjadi sejak zaman dulu. Nah, hal itu pun pelan-pelan coba diperbaiki Sinteyong, di mana juru taktik asal Korea Selatan itu selalu menggembleng mental para pemain timnas Indonesia untuk lebih percaya diri saat menghadapi siapapun. Meski di atas kertas sang lawan lebih kuat, baik dari sisi permainan maupun fisik. Ambil contoh saat melawan Kuwait di partai pembuka kualifikasi Piala Asia 2023, serta leg pertama melawan Kurakau beberapa waktu lalu. Baik kepada Witan Sulaiman. Miskomunikasi, tapi masih ada Pratama. Minta pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Sinteyong meyakini beberapa pemain timnas Indonesia memiliki kapasitas untuk berkarir di luar negeri, seperti Thailand, Korea Selatan, Jepang, dan bahkan Eropa. Oleh sebab itu, dia menyarankan para pemain asuhannya untuk sebisa mungkin bermain di luar negeri. Sebab bagaimanapun kemampuan dan mental mereka secara otomatis akan lebih terasah saat main luar negeri yang level tekanannya jauh lebih tinggi ketimbang di tanah air. Dan saat melawan Kurakau kemarin, setidaknya ada beberapa pemain yang berkompetisi di luar negeri, macam Elkan Baggett, Asnawi, Arhan, Sadil, Egy Maulana, dan Witan Sulaiman. Ya, melihat perkembangan yang ada, maka sudah sepantasnya Sinteyong ini mendapat perpanjangan kontrak jangka panjang. Dan jika semua berjalan lancar tanpa ada campur tangan pihak-pihak berkepentingan, maka impian untuk setidaknya berbicara banyak di Asia dan lolos Piala Dunia bukanlah sebuah harapan tanpa dasar. Karena sekali lagi, tak ada yang tak mungkin di dunia ini.